Dan apakah saya sudah dijadikan co-host, Pak Bruno ini? Itu sebentar, tahu ya, lost and found itu adalah sesuatu yang, apa saudara-saudara, sering kita jumpai di mana perkataan lost and found? Di mana saudara lost and found? Sering kita jumpai di Di bandara. betul sekali ya, lost and found ini sering sekali kita jumpai di bandara. Artinya adalah sesuatu yang hilang dan diharapkan untuk saya sekarang sering lihat juga di stasiun kereta api ya, lost and found. Terus kemudian ada lemarinya, lemari kaca, kemudian di situ udah banyak sekali barang-barang yang, disimpan karena ternyata pemiliknya kehilangan barang-barang itu saudara-saudara ya. Pas 15 ayat 1 sampai ayat 32. Mungkin kita tidak akan membaca ya untuk persingkat waktu semua ayat ini, tapi kita akan mengambil, beberapa inti ya dalam ayat ini yang sekarang kita bisa melihat ada beberapa gambar di situ ya saudara-saudara ya, di mana ada, domba yang coba untuk diselamatkan oleh gembalanya dan ada seorang wanita yang apa, bersih-bersih. Sedang apa wanita itu bersih-bersih saudara-saudara ya? Ternyata dia kehilangan sebuah Mas. sekeping dinar ya. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga membersihkan dan merapikan ya sekalian bersih-bersih itu. Dia semua dibongkar-bongkar ya untuk mencari satu dinar yang hilang. Padahal wanita itu punya berapa? Firman Tuhan berkata punya 10 dinar dan satu gambar yang terakhir adalah gambar di mana adalah seorang bapak memeluk anaknya saudara yang dalam keadaan compang-camping. Nah, dalam peristiwa ini saudara-saudara kita melihat dalam Lukas 15, mari kita sama-sama sebentar ya. Kita akan membuka Lukas 15, domba yang hilang ya. Dan dilatar belakangi oleh sungut-sungut orang apa? Farisi dan ahli Taurat, di mana Pak Yesus ya, memakan, bersama-sama dengan pemungut cukai. Siapakah itu? Saudara-saudara pasti sudah tahu ya, Sakeus saudara-saudara ya. Dan ahli Taurat itu marah gitu, tidak senang, "Kenapa sih kok mesti menerima hal-hal seperti itu?" Dan Tuhan Yesus itu menjawab dengan perumpamaan tentang apa, domba yang hilang dan ternyata bukan hanya satu yang diberikan perumpamaan oleh Tuhan Yesus, tetapi juga ada 3 contoh. Nah, kita akan melihat, kita akan belajar tentang beberapa contoh ini dan akan mengingatkan kenapa kita harus kembali pada Tuhan saudara-saudara. Yang pertama adalah domba yang hilang ya, ayat 1 sampai 7 ya. Seorang gembala meninggalkan 99 dombanya untuk mencari satu domba yang tersesat dan bersukacita saat menemukannya. Luar Amin. biasa, amin saudara-saudara. Dan Amin. kita melihat bahwa itu adalah gambaran ya, gembala, gembala agung yaitu apa? Tuhan Yesus turun ke dunia buat saya dan saudara ya, secara spesifik menyelamatkan kita yang terhilang dan berdosa, saudara-saudara. Dan bentar, kan bahwa ternyata sang gembala itu pada saat ada satu domba yang hilang, walaupun dia memiliki banyak, secara spesifik disebutkan 100 domba, sisa 99, tapi dia meninggalkan yang 99 demi mencari satu domba yang tersesat sampai bertemu. Wow, luar Ya, biasa. mempunyai makna saudara-saudara. Nilai jiwa ternyata. Bahwa setiap individu, setiap person, saya dan saudara, itu sangat berharga saudara, di mata Tuhan. Nggak peduli statusnya apa saudara-saudara. Kalau kita bisa lihat domba yang terhilang ini, aneh ya, domba itu sebenarnya kan harusnya bersama-sama. Nggak bisa dia memisahkan diri ya, harus bersama-sama. Tapi kok kenapa yang satu ini bisa terpelosok? Bisa tersesat, bahkan sampai jatuh ke jurang, saudara-saudara. Kalau mungkin pemikiran manusia biasa, ngapain repot-repot ya? Lagian salah sendiri, benar nggak? Kenapa juga bisa jauh-jauh dari kelompok? Kenapa juga bisa memisahkan diri? Tetapi gembala itu tahu bahwa karakter domba itu memang perlu untuk perlindungan. Jadi dalam hal ini, gembala yang sejati adalah gembala yang apa, saudara-saudara? Menunjukkan bahwa setiap pribadi, setiap satuan gembalanya itu mempunyai nilai yang berharga, ya. Tidak akan sempurna, tidak akan utuh. Dan walaupun mungkin mereka itu terisolasi dari kawanan. Mungkin kalau saya boleh analogikan, mungkin domba yang terhilang ini adalah domba yang kurang menarik, ya kan? Mungkin tidak bisa cepat, tidak bisa baik, mungkin tidak berpotensi gitu ya, ngerepotin terus gitu ya. Tetapi Tuhan itu memberikan gambaran bahwa orang berdosa itu justru yang Dia cari. Kemudian tindakan penyelamatan, keselamatan datang karena usaha Allah yang mencari manusia bukan sebaliknya. Ya. Di sini saya sebagai gembala saudara, waktu mempersiapkan materi khotbah ini, ternyata bukan gembalanya yang teriak-teriak ya, bukan dombanya yang teriak-teriak gitu ya. Dombanya yang berusaha untuk ditemukan. Tapi kalau kita bisa lihat effort-nya dari sang gembala ini adalah walaupun dalam bahaya mempertaruhkan nyawanya, tindakan penyelamatan itu adalah inisiatif dari sang gembala. Dia mencari, dia sadar ada yang hilang saudara. Dia tahu ada yang tidak lengkap, ada yang tidak sempurna. Ya. Inisiatif inilah yang membuat saya tuh mengerti bahwa ternyata gembala dan domba itu memiliki satu chemistry saudara. Memiliki satu keterikatan. Ya. Sadar, menyadari ada sesuatu yang tidak baik di dalam kelompoknya, ada sesuatu yang hilang gitu ya. Dan berusaha untuk mencari saudara-saudara, untuk mengusahakan yang terbaik walaupun ya banyak resiko. Dan dalam kesempatan ini mari kita sama-sama berpikir ya. Bukan hanya sebagai kita domba yang menuntut gembalanya harus begini, harus begitu ya saudara-saudara ya. Tetapi mari mulai kita menjadi orang-orang yang bisa bekerja sama dalam hal ini. Karena sukacita yang pada saat gembala itu bersukacita, Tuhan itu bersukacita bukan karena apa? Bukan karena ada 99 yang masuk surga saudara. Tapi ternyata Tuhan itu nggak mau satu jiwa pun terhilang, terperosok ya. Jadi bukan karena, "Oh saya udah banyak nih, nggak peduli yang lain," gitu. Mungkin yang satu itu, aduh, mulai menyalah-nyalahkan, mulai kembali untuk apa, gembala itu tetap ada di comfort zone, dia, nggak pedulilah dombanya itu, salah dombanya sendiri. Tetapi kita bisa melihat juga. Dan bicara tentang domba, kita bicara tentang ada sesuatu yang ternyata saudara-saudara, domba yang terhilang menceritakan tentang seorang yang telah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah tahu firman, yang sudah kenal, ya, tetapi mereka tersesat dan terjerumus jatuh ke jurang.
Nah, ternyata domba yang terhilang ini adalah kiasan, perumpamaan saudara-saudara tentang kehidupan saya dan saudara. Di mana apa? Domba yang terhilang itu adalah orang-orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, namun mereka tersesat dan terjerumus jatuh ke jurang. Saudara-saudara, tersesat, terus terjerumus, kira-kira sengaja apa enggak, saudara? Boleh saya minta volunteer-nya 1 orang aja. Menurut saudara, kalau orang tersesat, terus tiba-tiba waktu dia tersesat, malah jatuh, terus tiba-tiba dia terperosok. Kira-kira itu hal yang mengenakan atau tidak mengenakan, saudara-saudara? Tidak, tidak Tidak ya? sengaja. Tidak. Benar. Kadang-kadang kita itu entah bagaimana sebaik-baiknya kita melakukan, karena kita manusia yang tidak sempurna, kadang-kadang kita bisa tersesat, saudara. Kita tidak sesuai, tidak mengikuti tuntunan firman. Kita udah baca firman, kita udah tahu tentang apa penyertaan Tuhan, kita sudah tahu tentang hidup baru di dalam Tuhan. Tetapi kita masih nyaman dengan daging kita. Kadang kita tahu dosa itu nggak boleh gitu. Sama seperti domba yang terhilang, itu merupakan identitas yang hilang, saudara. Di mana harusnya jadi orang percaya melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi seperti Rasul Paulus berkata, apa yang aku takutkan, itu justru yang aku lakukan. Apakah pernah saya dan saudara mengalami hal tersebut, saudara? Kita justru, kita tahu ini nggak boleh ya, kita takut, aduh, amit-amit, jabang bebe. Jangan sampai saya kayak gitu. Tahu-taunya kita menjadi hal-hal yang menjadi pribadi yang melakukan hal-hal yang justru kita takutkan. Dan ternyata domba yang hilang itu menggambarkan tentang identitas yang hilang, saudara. Ya, harusnya dia ada di kumpulan kawanan domba yang mengikuti suara gembala, yang mengikuti instruksi gembalanya, tapi dia menjauh, dia memisahkan diri. Dan domba yang hilang merupakan identitas yang hilang. Ternyata walaupun secara fisik badani dia terpisah dari domba, dari gembala kawanan, ternyata di dalam lubuk hatinya ia sadar bahwa ia telah jatuh. Ya. Namun ternyata nggak berdaya juga. Bagaimana caranya untuk balik ya? Bagaimana caranya untuk kembali, untuk bertobat? Udah terlalu dalam saya jatuh. Ini jurangnya udah terjal, saya bahkan sudah ada di dasar jurang. Tapi puji syukur dalam Mazmur 23 berkata, "Ia adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia menyegarkan jiwaku." Tapi bukan itu saja, dikatakan juga bahwa ia ada bersama-sama kita di dalam apa? Lembah kekelaman, saudara-saudara. Dan pada saat itulah kita melihat ya, kalau orang nggak ngerasa dia berdosa, saudara, ya, doing fine, dia pikirnya tuh kayaknya, "Oh, saya baik-baik aja." Padahal dia sudah melakukan dosa. Nggak ada hal-hal yang menyatakan dia butuh Tuhan gitu ya. Maka di dalam ketidakberdayaannya, kadang kita tidak menyadari kalau kita sudah jatuh. Tapi untuk orang-orang yang sudah jatuh dan dia sadar, dia kembali mengingat betapa, "Oh ya, saya sudah salah." Dan pada saat itulah keberadaan Tuhan itu akan sangat dibutuhkan. Dan Tuhan pun tahu manusia yang sudah jatuh ini nggak berdaya, nggak punya kekuatan sebagaimanapun mereka harus bangkit.